Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Pena Pencari Hikmah. Kali ini kita akan bahas hadis ke-34 Kitab Daqaiqul Akhbar tentang neraka. Jangan lupa sukai video ini, komen dan berlangganan, serta bagikan video ini agar bermanfaat bagi semua. Di dalam khabar diriwayatkan, sesungguhnya malaikat Jibril alaihissalam mendatangi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, "Wahai malaikat Jibril, sifatilah, ceritakan neraka kepadaku." Malaikat Jibril menjawab, "Sesungguhnya Allah yang Maha Luhur telah menciptakan neraka. Dia pun menyalakannya selama 1000 tahun sampai neraka itu menjadi merah. Kemudian dia menyalakannya selama 1000 tahun sampai neraka itu menjadi putih. Kemudian dia pun menyalakan selama 1000 tahun sampai neraka itu menjadi hitam, yaitu hitam seperti malam yang gelap. Tidak akan mati nyala-nyala apinya, dan tidak akan padam bara apinya." Imam Mujahid berkata, "Sesungguhnya di neraka Jahannam terdapat ular-ular seperti leher-leher unta dan kalajengking seperti bigal, peranakan dari kuda dan keledai. Para penghuni neraka pun melarikan diri menuju ke neraka dari ular-ular dan kalajengking itu. Mereka menyengat mulut-mulut para penghuni neraka, lalu terkelupaslah anggota tubuh mereka antara rambut sampai kuku mereka. Tidak ada yang bisa menyelamatkan para penghuni neraka dari itu, kecuali mereka melarikan diri ke neraka." Dan diriwayatkan dari sahabat Abdullah bin Abbas dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Sesungguhnya di dalam neraka terdapat ular-ular seperti leher-leher unta. Lalu mereka akan menyengat salah satu dari kalian dengan sekali sengatan, yang mana rasa sakitnya akan ditemui, dirasakan selama 40 tahun. Diriwayatkan dari Zaid bin Wahab dari sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, "Sesungguhnya api kalian ini adalah 1 bagian dari 70 bagian neraka itu, neraka Jahannam. Jika saja neraka itu dicelupkan di dalam lautan sebanyak 2 kali, maka kalian tidak akan mendapatkan manfaat apapun dari lautan itu. Tidak akan padam sama sekali." Imam Mujahid berkata, "Sesungguhnya api kalian ini menjadi perlindungan dari neraka Jahannam." Diriwayatkan di dalam khabar, sesungguhnya Allah yang Maha Luhur mengutus malaikat Jibril alaihissalam menemui malaikat penjaga neraka, malaikat Malik alaihissalam, untuk mengambil api neraka, lalu mendatangkan kepada Nabi Adam, sehingga beliau bisa memasak makanan dengan api itu. Malaikat Malik berkata, "Wahai malaikat Jibril, berapa api yang kamu inginkan?" Malaikat Jibril menjawab, "Aku ingin api itu kira-kira sebesar 1 buah kurma." Malaikat Malik berkata, "Wahai malaikat Jibril, jika aku memberimu kira-kira sebesar 1 buah kurma, maka
hancurlah ketujuh langit dan bumi kerana panasnya. Malaikat Jibril berkata, kira-kira sebesar biji kurma. Malaikat Malik berkata, jika aku memberimu apa yang kamu inginkan, maka tidak akan turun hujan dari langit dan tidak akan tumbuh tanaman-tanaman di bumi. Kemudian Malaikat Jibril menyeru, wahai Tuhanku, berapakah aku akan mengambil api? Allah yang Maha Luhur pun menjawab, ambillah sebesar zarrah dari api neraka. Malaikat Jibril pun mengambil api neraka, kira-kira sebesar zarrah, dan merendamnya di dalam sungai sebanyak 70 kali. Kemudian Malaikat Jibril datang membawanya kepada Nabi Adam alaihissalam, meletakkannya di atas gunung yang tinggi, lalu hancurlah gunung itu. Kemudian Malaikat Jibril mengembalikan api neraka itu ke tempatnya, dan tersisa asapnya di bebatuan dan besi sampai hari ini kita saat ini. Api ini, api di dunia, merupakan asap dari sebesar zarah api neraka. Maka ambillah pelajaran darinya, wahai orang-orang mukmin. Nabi Muhammad SAW bersabda, sesungguhnya penghuni neraka yang paling ringan siksanya adalah orang yang mengenakan 2 sandal dari api neraka, yang mana mendidihlah otaknya karena kedua sandal itu sebagaimana bejana pendidih. Lalu tetangga-tetangganya mendengarkannya. Gigi gerahamnya adalah bara api, mulutnya adalah bara api. Api menyala-nyala keluar dari isi perutnya, dari kedua telapak kakinya. Dan sesungguhnya dia mengetahui bahwa dirinya adalah penghuni neraka yang paling berat siksanya, padahal dia termasuk penghuni neraka paling ringan siksanya. Syekhul Asyim berkata, sesungguhnya penghuni neraka memohon Allah, Dat yang merajai. Dia tidak memberi jawaban kepada mereka selama 40 tahun. Kemudian dia menjawab kepada mereka sembari berfirman, innakum makithuna, sesungguhnya kalian tetaplah tinggal di dalam neraka, yakni abadi selama-lamanya. Kemudian mereka memohon, Rabbana ukhrijna minha fa in udna fa inna zalimuna. Ya Tuhan kami, keluarkanlah kami daripadanya dan kembalikanlah kami ke dunia. Maka jika kami kembali kepada kekafiran, sesungguhnya kami adalah orang-orang yang zalim. Lalu dia tidak menjawab mereka kira-kira selama masa dunia 2 kali. Kemudian dia menjawab kepada mereka dengan firman-Nya, ikhsa'u fiha wa la tukallimuni. Tinggallah dengan hina di dalam neraka dan jangan berkata apapun kepadaku. Nabi Muhammad SAW bersabda, maka demi Allah, tidaklah berkata kaum penghuni neraka sesudah itu dengan 1 kalimat pun, dan tidaklah ada sesudah itu kecuali dengan teriakan dan rintihan di dalam neraka. Suara-suara mereka menyerupai suara khimar. Awalnya adalah teriakan dan akhirnya adalah rintihan.
Malaikat Jibril alaihissalam berkata, "Demi Zat yang telah mengutusmu dengan membawa kebenaran sebagai seorang nabi, jika seumpama lubang jarum dari neraka dibuka di area timur, maka akan terbakar penduduk barat karena saking panasnya neraka. Demi Zat yang telah mengutusmu dengan membawa kebenaran sebagai seorang nabi, jika sesungguhnya pakaian dari pakaian-pakaian penghuni neraka digantungkan di langit dan di bumi, maka penduduknya akan mati karena panasnya pakaian itu, karena apa yang ditemui dari bau busuknya pakaian itu. Demi Zat yang telah mengutusmu dengan membawa kebenaran sebagai seorang nabi, jika saja satu zira dari rantai yang mana telah diterangkan Allah yang Maha Luhur di dalam kitabnya diletakkan di atas gunung, maka hancurlah gunung itu sampai pada bumi ketujuh. Demi Zat yang telah mengutusmu dengan membawa kebenaran sebagai seorang nabi, jika seseorang penghuni neraka disiksa di tanah barat, maka akan terbakar orang yang ada di tanah timur, karena begitu beratnya siksa orang itu. Neraka sangatlah panas, lubang neraka sangat jauh, kayu neraka adalah manusia dan batu, minuman neraka adalah hamim, air yang mendidih dan sangat panas, dan nanah busuk, dan pakaian neraka dari timah cair. Wallahu a'lam bissawab. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.